dengan perubahan Y terhadap perubahan X. Untuk jelasnya, teman-teman bisa melihat diagram Kartesius yang sudah saya gambar. Di sini terdapat dua titik. Titik yang pertama, berwarna hijau ini, absisnya adalah X dengan ordinat Fx. Titik yang kedua, absisnya X plus H dengan ordinat Fx plus H. Nah, yang dinamakan perubahan X pada gambar ini adalah H ini. Dari X ini ke X plus H. Kemudian yang dinamakan dengan perubahan Y, yaitu dari titik ini ke titik ini, dari titik ini ke titik ini. Perubahan X dapat kita tulis menjadi X plus H dikurangi X itu sama dengan H. Ini perubahan X. Perubahan Y dapat kita tulis menjadi Fx plus H dikurangi Fx. Lalu kita kembali lagi ke pengertian dari turunan fungsi, yaitu kelajuan perubahan Y terhadap perubahan X. Nah, yang dimaksudkan itu yang dimaksudkan dari definisi tersebut yakni delta Y atau perubahan Y berbanding dengan perubahan X atau delta X. Nah, ketika kita ingin mencari perubahan dari setiap titik secara detail, kita dapat menggunakan konsep limit, yaitu f aksen X sama dengan limit Fx plus H dikurangi Fx per H dengan H mendekati 0. Fx itu sama dengan 4x kuadrat. Kita dapat mencarinya. Kita mau mencari turunan dari Fx ini. Kita tulis f aksen X sama dengan limit Fx plus H dikurangi Fx plus H dibagi H dengan H mendekati 0. Lalu kembali limit ini sama limit 4 dalam kurung X tambah H kuadrat dikurangi 4x kuadrat. Nah, dibagi dengan H dengan H mendekati 0 itu sama dengan 4 dikali dengan X kuadrat. X dikuadratkan yaitu X kuadrat, 2 dikali X, 2x dikali H berarti tambah 2xH. Lalu H dikuadratkan menjadi H kuadrat dikurangi 4x kuadrat. Maaf, di sini limit dengan H mendekati 0 ini bagi H. Lalu ini sama dengan limit 4 ini dikali masuk semua, jadi ini sudah jelas. Ini dikali masuk, jadi 4x kuadrat ditambah 8xh ditambah 4h kuadrat dikurangi 4x kuadrat, kemudian dibagi dengan H mendekati 0. Lalu sama dengan limit. Di sini kita bisa coret yang sama. Di sini kita bisa operasikan yang sejenis. Di sini ada 4x kuadrat dengan negatif 4x kuadrat. Kita coret, jadi habis. Jadi sisanya di sini adalah limit 8xh plus 4h kuadrat dibagi H dengan H mendekati 0. Nah, ini menjadi limit 8xh tambah 4h kuadrat kita sederhanakan menjadi H dalam kurung 8x plus 4h dibagi H dengan H mendekati 0 sama dengan limit H kita bisa habiskan, sisanya menjadi 8x tambah 4h dengan H mendekati 0. Lalu F aksen X itu sama dengan 8x tambah 4h sama dengan 8x ditambah 4 dikali dengan 0 sama dengan 8x.
Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat itu sama dengan 8x. Nah, di sini kan fx-nya sama dengan 4x pangkat 2. Nah, untuk mencari turunan dari fx tersebut, kita tulis f aksen x sama dengan pangkat 2 ini kita pindahkan ke depan, kemudian dikali dengan 4x, kemudian dipangkatkan 2 dikurangi 1. Menjadi f aksen x sama dengan 2 kali 4x itu 8x, 2 kurang 1 itu sama dengan 1, x pangkat 1 sama dengan x. Jadi, turunan dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat yaitu f aksen x sama dengan 8x. Kemudian di sini ada contoh lain. Fungsi fx sama dengan 5, maka turunan fungsi x-nya itu f aksen sama dengan 0. Nah, kemudian ada contoh soal lagi, fx sama dengan 5x. Nah, di sini cara kerjanya itu x ini kan pangkat 1, tapi tidak ditulis. Nah, pangkat ini kita pindahkan ke depan, dikali dengan 5x, kemudian pangkat 1 dikurangi 1, kemudian f aksen x sama dengan 5x pangkat 0, karena 1 kurang 1 itu 0. Nah, bilangan apapun yang dipangkatkan 0, itu akan sama dengan 1. Maka 5x pangkat 0 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan 5x adalah 5. Sekarang kita membahas tentang penjumlahan. Di sini untuk mencari penjumlahan dengan rumus U aksen ditambah V aksen. Di sini ada contoh soal, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 5 tambah 7x pangkat 4. Yang ditanyakan adalah f aksen x sama dengan titik-titik. Nah, di sini u-nya itu sama dengan 3x pangkat 5 dan v-nya adalah 7x pangkat 4. Yang pertama kita cari adalah u aksen dan v aksennya. Nah, di sini u aksennya itu sama dengan pangkat 5-nya kita pindahkan ke depan, dikali dengan 3x, dipangkatkan 5, dikurangi 1. Sama dengan 5 kali 3, 15, 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadinya u aksen sama dengan 5x pangkat 4. Kemudian v aksen sama dengan pangkat 4 dipindahkan ke depan, dikali dengan 7x, dipangkatkan 4 kurang 1, 4 kali 7, 28x pangkat 3. Maka f aksen x-nya sama dengan 15x pangkat 4 ditambah 28x pangkat 3. Soal yang kedua, fx sama dengan 6x pangkat 2 tambah 13. Yang ditanya adalah f aksen x. F aksen x sama dengan pangkat 2 dipindahkan ke depan, dikali dengan 6x, dipangkatkan 2 kurang 1. Ditambah fx sama dengan 13 itu sama dengan 0. Maka ditambah dengan 0. Maka menjadi f aksen x sama dengan 12x. Kita ke pengurangan. Nah, untuk mencari pengurangan ini, itu sama dengan rumus dari penjumlahan tadi. Hanya bedanya itu f aksen x-nya itu sama dengan u aksen dikurangi v aksen. Nah, di sini ada contoh soalnya. Fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2. Pangkat 3 dipindahkan ke depan, dikali dengan 3x, 3 kurang pangkat 3 kurang 1 dikurangi dengan 2 dipindahkan ke depan, dikali dengan 4x, dipangkatkan 2 kurang 1. Maka jadinya f aksen x sama dengan 9x pangkat 2 dikurangi 8x. Nah, soal yang kedua. Fx sama dengan x pangkat 8 dikurangi 9. F aksen x-nya sama dengan 8 dikali dengan x dipangkatkan dengan 8 kurang 1 dikurangi 0. Maka jadinya f aksen x sama dengan 8x pangkat 7. Kita masuk pada perkalian. Untuk mencari f aksen x-nya dengan cara perkaliannya, yaitu u aksen dikali dengan v ditambah u dikali dengan v aksen. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini fx sama dengan x pangkat 5 tambah 2 dikali x pangkat 2 tambah 6x kurang 1. U-nya adalah ini dan v-nya adalah ini. Maka pertamanya itu kita harus mencari u aksen sama dengan u aksen. Nah, x pangkat 5 x pangkat 4. Ya kan? Ini itu didapatkan dari 5x 5 kurang 1. Kemudian ini itu sama dengan 0. Maka u aksennya itu 5x pangkat 4. Kemudian kita cari v aksen. Oke, sini v aksen itu sama dengan 2x 2 kurang 1 ditambah ini sama dengan 6 dikurangi 0. Itu sama dengan 2x ditambah 6.
Lalu f aksen X sama dengan 5x pangkat 4 dikali x pangkat 2 tambah 6x kurang 1 tambah x pangkat 5 tambah 2 dikali 2x tambah 6. Lalu kita kali masuk. 5x pangkat 4 dikali x pangkat 2 sama dengan 5x pangkat 6. 5x pangkat 4 dikali 6x sama dengan 30x pangkat 5. 5x pangkat 4 dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif 5x pangkat 4. Kemudian ditambah x pangkat 5 kali 2x sama dengan 2x pangkat 6. X pangkat 5 dikali dengan 6 sama dengan 6x pangkat 5. 2 dikali 2x sama dengan 4x. 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka f aksen X sama dengan 5x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 6 sama dengan 7x pangkat 6. 30x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 5 sama dengan 36x pangkat 5. Negatif 5x pangkat 4. Kemudian ditambah dengan 4x ditambah 12. Jadi f aksen X-nya sama dengan 7x pangkat 6 tambah 36x pangkat 5 kurang 5x pangkat 4 tambah 4x tambah 12. Nomor 2. Fx sama dengan 2x kurang 5 kali 4x tambah 1. U aksennya itu sama dengan 2. V aksennya sama dengan 4. Maka f aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U kali V aksen sama dengan U aksen tadi 2 dikali dengan V 4x tambah 1 ditambah U 2x kurang 5 dikali dengan V aksen adalah 4 sama dengan 2 dikali 4x 8x 2 dikali 1 2 ditambah 2x dikali 4 8x dan 5 negatif 5 dikali dengan 4 sama dengan negatif 20. Lalu kita jumlahkan yang sejenis. 8x ditambah 8x 16x positif 2 ditambah negatif 20 sama dengan negatif 18. Maka f aksen X sama dengan 16x kurang 18. Sekarang kita ke pembagian. Untuk mencari f aksen X-nya, yaitu dengan cara U aksen dikali V dikurangi U dikali dengan V aksen, lalu dibagi dengan V kuadrat. Kemudian, di sini ada contoh soal. Fx sama dengan 2x kurang 4 dibagi x tambah 1. U-nya di sini adalah 2x kurang 4 dan V-nya adalah x tambah 4. Yang pertama kita cari U aksennya. U aksen 2 dari 2x kurang 4 adalah 2. Kemudian V aksen dari x tambah 1 adalah 1. Di sini cara untuk mengerjakannya. Kemudian di sini ada kita cari F aksen X-nya sama dengan U aksen itu 2 dikali dengan V yaitu x tambah 1 dikurangi dengan U yaitu 2x kurang 4 dikali dengan V aksen yaitu 1. Lalu dibagi dengan V dikuadratkan yaitu x tambah 1 kuadrat dikuadratkan. Kemudian F aksennya di sini sama dengan 2 dikali x 2x 2 dikali 1 2 2x tambah 2 dikurangi 2x kurang 4 dikali 1 itu sama dengan 2x kurang 4. Lalu dibagi dengan x tambah 1 dikuadratkan. Nah, untuk bagian yang ini kita tidak usah menjabarkannya lebih dalam. Kemudian lanjutannya di sini 2x lalu di sini. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita operasikan yang sejenis. Di sini ada 2x kurang 2x itu sama dengan 0, kita coret. Kemudian positif 2 dikurangi negatif 4 itu sama dengan positif 6. Kemudian di per x tambah 1 dikuadratkan. Maka f aksen X itu sama dengan 6 per X tambah 1 dikuadratkan. Di sini ada soal yang kedua. Fx-nya sama dengan 5x tambah 1 dibagi 2x kurang 5. Di sini U-nya adalah 5x tambah 1 dan V-nya adalah 2x kurang 5. U aksennya itu 5, V aksennya adalah 2. Maka F aksen X sama dengan U aksen dikali V berarti 5 dikali dengan 2x kurang 5 kurang U dikali dengan V aksen 5x tambah 1 dikali dengan 2 lalu dibagi dengan V dikuadratkan yaitu 2x kurang 5 dikuadratkan. Maka V aksennya, maka F aksen X sama dengan 5 dikali 2x 10x dikurang, maka F aksen X-nya sama dengan 5 dikali 2x 10x 5 dikali negatif 5 negatif 25 10x kurang 25 dikurangi 5x dikali 2 negatif 2 adalah 10x ditambah 2 dikali 1 adalah 2 maka dikurang 10x tambah 2 dibagi dengan 2x kurang 5 dikuadratkan. 10x dikurangi 10x itu habis ya sama dengan itu 0. Negatif 25 dikurangi 2 itu sama dengan negatif 27 per
2x kurang 5 dikuadratkan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Di sini ada sebuah grafik di mana yang warna hijau ini, yang naik ini merupakan fungsi naiknya, dan fungsi naik tersebut bernilai positif. Sedangkan yang turun itu warna merah, dia itu bernilai negatif. Nah, untuk jelasnya, di sini ada f aksen x lebih dari 0 itu menunjukkan fungsi naik dengan nilai positif. Sedangkan f aksen x kurang dari 0 itu menunjukkan fungsi turun dengan nilai negatif. Di sini ada sebuah soal tentang fungsi naik. Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 10. Maka yang pertama kita akan menentukan turunan dari fungsi-fungsi ini. Di sini f aksen x sama dengan 2 pangkat 2 ini terlihat ke depan. Jadi 2 dikali 2x dipangkatkan 2 dikurangi 1. Ditambah, ini kan pangkat 1 tapi tidak ditulis, dikali 1 dikali x 1 kurang 1 dikurangi dengan 0. Maka f aksen x sama dengan 4x ditambah 3. Kemudian kita menentukan fungsi turun, fungsi naiknya. Di sini f aksen x lebih dari 0. Nah, kita masukkan f aksen x yang tadi adalah 4x tambah 3. Tulis 4x tambah 3 lebih dari 0. Nah, 4x lebih dari 3 nya dipindah luas ke kanan. Jadi 4x lebih dari 3. Maka x itu lebih dari 3/4. Maka interval fungsi naik adalah x lebih dari 3/4. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi turun. Di sini fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 18x dikurangi 16. Maka kita tentukan turunannya. F aksen x itu sama dengan 3 dikali 2x 3 kurang 1 ditambah 2 kali 6x 2 dikurangi 1 kemudian dikurangi 18 dikurangi 0. Maka f aksen x itu sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 12x dikurangi 18. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ini. F aksen x itu kurang dari 0. F aksen x yang adalah 6x kuadrat tambah 12x kurang 18 kurang dari 0. Nah, sebelum kita menentukan intervalnya, kita cari yang namanya pembuat 0. Tapi sebelum itu, persamaan ini kita sederhanakan, yaitu dibagi dengan 6. 6 dibagi 6 itu 1 kx kuadrat. 12 dibagi 6 itu 2 ditambah 2x. Negatif 18 dibagi 6 itu negatif 3. Lalu dikurangi 3 kurang dari 0. Setelah kita sederhanakan persamaan ini, maka kita bisa mencari pembuat nolnya dengan cara pemfaktoran. X kuadrat tambah 2x kurang 30 sama dengan 0 itu menjadi x dikurangi 1 dikali dengan x ditambah 3. Karena negatif 1 dikali dengan positif 3 itu negatif 3, dan negatif 1 ditambah dengan 3 itu sama dengan 2 sama dengan 0. Nah, di sini x sama dengan 1, dan di sini x sama dengan 3. Nah, di sini diketahui bahwa x-nya ada 2, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Setelah kita mencari nilai pembuat 0, selanjutnya kita akan membuat uji titik. Uji titik ini x-nya itu sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai x sama dengan 0 ini ke dalam persamaan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Ini 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Nah, setelah kita dapatkan nilai uji dari uji titik ini, kita akan taruh ke garis ini. Ini namanya garis uji titik. Di sini negatif 3 berada di sebelah kiri dan 1 berada di sebelah kanan. Dan 0 itu berada di antara negatif 3 dan 1. Tadi di sini hasilnya itu sama dengan negatif 3. Maka nilai dari x sama 0 ini adalah nilai dari x sama dengan 0 ini adalah negatif. Maka di sini sudah otomatis positif
dan di sini juga positif. Yaitu maka intervalnya itu adalah negatif 3 kurang dari X kurang dari X1. Jadi interval fungsi turun adalah negatif 3 kurang dari X kurang dari 1.